T39 Pertemuan Tian dan Ara. Keesokan paginya di dalam ruang desain Ara sedang menceritakan kejadian kemarin saat Sonya datang ke rukonya dan menamparkan pipinya hingga merah. Dina sangat kesal kepada Sonya yang tidak punya etika sama sekali dan Dina ingin sekali membalas perbuatannya yang sudah berani menamparkan Ara. Tapi untungnya kakak suami kamu datang tepat waktu, Ra, ucap Dina. Iya Din. Tapi endingnya ya gini, aku gak boleh kemana-mana sendirian. Ya gak apa-apa dong, Ra. Itu tandanya dia perhatian sekali sama kamu. Tapi berlebihan tahu gak sih Din? Ara cemberut. Itu tidak berlebihan kok bagi orang yang sedang jatuh cinta, Ra. Terserah deh. Petik 2. Setelah itu Ara melanjutkan pekerjaannya dan begitu juga dengan Dina. Sebenarnya Dina ingin memberitahukan sesuatu kepada Ara, tetapi tidak jadi karena Ara cerita lebih dulu tentang hal buruk yang telah ia alami kemarin. Di tempat lain, tepatnya di kediaman Pak Andre, saat ini sedang kedatangan asisten Ray bersama dengan polisi. Seharusnya kemarin Ray datang ke sini, tetapi ia urungkan karena perintah dari Dion. Istri Pak Andre saat ini sedang memohon ampun pada asisten Ray agar anaknya Sonya tidak dibawa ke kantor polisi. Saya mohon maafkan anak saya Tuan, ucap Nyonya Mira sambil menangis. Sedangkan Sonya pagi ini masih berada di dalam kamarnya, jadi Sonya belum tahu jika asisten Ray datang ke rumahnya bersama dengan polisi. Papa jangan diam aja dong, rengek istrinya. Ya papa harus gimana mah? Lagian Sonya keterlaluan, ucap Pak Andre. Papa kok jadi ikutan nyalahin anak sendiri sih? Saya minta tolong panggilkan Nona Sonya sekarang juga Nyonya, ucap asisten Ray dengan tegas. Kalian membuang waktu saya, lanjutnya. Tak berapa lama kemudian Sonya turun dari tangga dan Sonya kaget karena ada polisi yang datang ke rumahnya, sedangkan mamahnya saat ini juga sedang menangis. Ini ada apa mah Pah? Tanya Sonya sambil berjalan menghampiri mamahnya. Apa Anda yang bernama Sonya? Tanya polisi. Ya Pak, saya yang bernama Sonya, jawab Sonya. Silahkan Anda ikut kami ke kantor polisi. Kenapa memangnya Pak? Sonya mengeritkan keningnya. Anda lupa dengan kesalahan yang telah Anda lakukan kemarin kepada nona muda saya? Tanya asisten Ray. Siapa kamu? Tanya Sonya kepada asisten Ray. Saya asisten pribadi suaminya nona muda Ara, jawab asisten Ray. Seketika Sonya membulatkan matanya dan Sonya langsung memeluk lengan mamahnya dengan erat. Mari ikut kami, ucap seorang polisi. Aku gak mau dipenjara mah Pah, rengek Sonya. Anda ingin dijemput dengan baik-baik atau dengan kasar? Ucap asisten Ray. Sonya, ikutlah mereka, ucap papahnya sambil melepaskan pelukan Ara di tangan mamahnya. Pah, Nyonya Mira menatap tajam suaminya. Sudah mah biarin aja. Petik 2. Mah, tolongin aku, rengek Sonya. Kami permisi dulu, pamit asisten Ray. Kemudian polisi tersebut membawa Sonya keluar dari rumah dan memasukkannya ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke kantor polisi. Sedangkan istri Pak Andre saat ini sedang marah-marah kepada Pak Andre yang membiarkan begitu saja anaknya dibawa oleh polisi. Kenapa sih papa gak pernah belain anak sendiri? Ucap Nyonya Mira. Gak pernah gimana sih mah? Kenapa mamah selalu nyalahin papa? Petik 2. Bukannya dulu kita pernah dikasih peringatan kepada keluarga Tuan Besar Sony? Apa mamah lupa dengan peringatan itu? Pak Andre meninggikan suaranya. Mamah ingat Pah, jawab Nyonya Mira. Lalu kenapa mamah biarin Sonya melanggarnya? Petik 2. Soal itu mamah gak tahu Pah. Jalan satu-satunya kita harus bertemu dengan Ara dan meminta maaf padanya agar Sonya dibebaskan. Kita minta maaf Pah. Petik 2. Iya kenapa? Mamah gak mau. Petik 2. Tapi kita minta maafnya ke Ara Pah. Terus kenapa? Mamah mau Sonya dipenjara. Petik 2. Ya enggak mau Pah. Kalau gitu kita cari keberadaan Ara sekarang. Petik 2. Setelah itu Pak Andre bersama istrinya bergegas untuk pergi mencari keberadaan Ara, karena jalan satu-satunya yang bisa bebasin Sonya hanya Ara. Jam makan siang pun sudah tiba dan Ara sedang membereskan meja kerjanya.
Kita makan di mana kali ini, Ra? Tanya Dina. Kayaknya aku gak bisa makan siang denganmu deh, Din. Kenapa? Petik 2. Aku ada janji dengan Tuan Tian. Berdua. Petik 2. Iya. Petik 2. Kau tidak ditemani oleh kakak suamimu. Tadinya sih mau ditemani, tapi barusan dia mengirim pesan kalau gak bisa nemenin karena ada rekan kerjanya dari negara J yang datang kemari. Aku temenin aja ya. Petik 2. Jangan. Ya udah. Aku pergi dulu, pamit Dina sambil menyebitkan bibirnya. Sedangkan Ara menggelengkan kepalanya sambil tersenyum melihat tingkah lucu dari temannya, tetapi Ara bersyukur memiliki teman seperti Dina yang tidak pernah neko-neko dalam menjalin sebuah pertemanan. Selesai membereskan meja kerja, Ara berjalan keluar dari ruang desain untuk pergi ke restoran yang sudah diberitahukan oleh Tuan Tian. Karena siang ini Dion ada janji dengan rekan kerjanya, jadi Ara diizinkan pergi sendiri tetapi diantar oleh supir perusahaan. Hanya butuh waktu 25 menit Ara sampai di restoran tempat untuk bertemu dengan Tuan Tian. Ara berjalan masuk ke dalam restoran dan Ara mencari keberadaan Tuan Tian, lalu setelah tahu di mana letak Tuan Tian berada, Ara langsung berjalan menghampirinya. Udah nunggu lama ya kak? Ucap Ara sambil duduk. Enggak kok Ra, jawab Tuan Tian sambil tersenyum. Lah ini makanan kok udah pada ada di atas meja? Tanya Ara lagi. Sebelumnya aku udah pesan duluan dan aku gak tahu makanan kesukaan kamu, jadi aku pesan yang sama denganku, jawab Tuan Tian. Apa aja aku suka kok. Asal makanan, ucap Ara sambil tersenyum. Lebih baik kita makan dulu sebelum aku mengatakan sesuatu, ucap Tuan Tian. Kenapa kita gak ngobrol sambil makan aja kak? Petik 2. Nanti suasananya jadi gimana gitu, jawab Tuan Tian. Kemudian mereka berdua mulai menikmati makanan masing-masing dan sesekali Tuan Tian mencuri pandang ke arah Ara yang sedang menikmati makanannya. Tak berapa lama mereka selesai makan dan sebelum bicara Tuan Tian menatap lekat wajah Ara. Kenapa lihatnya gitu kak? Tanya Ara dan Tuan Tian hanya tersenyum. Apa ada sesuatu di wajahku? Tanya Ara. Tidak ada. Lalu kenapa menatapku begitu? Ara mengeritkan keningnya. Aku hanya memastikan aja. Memastikan apakah? Petik 2. Gak apa-apa, jawab Tuan Tian sambil tersenyum. Katanya tadi mau ngomongin sesuatu. Tapi janji jangan marah ya. Petik 2. Iya kak. Petik 2. Cepet banget jawabnya Ra. Petik 2. Aku itu orangnya menepati janji kok kak, jawab Ara sambil memamerkan deretan giginya. Baiklah, aku mau tanya itu di jari manis kamu cincin apaan Ra? Tanya Tuan Tian sambil melihat ke jari manis Ara. Dek, Ara membelalakkan matanya lalu menurunkan tangannya di bawah meja dan perasaan Ara jadi takut kalau Tuan Tian tahu yang sebenarnya. Tuan Tian tahu jika saat ini Ara sedang panik dan Tuan Tian hanya tersenyum menatap Ara yang sedang menundukkan kepalanya. Aku udah tahu kok Ra, ucap Tuan Tian lagi. Ara mendongakkan kepalanya dan menatap ke arah Tuan Tian. Tahu apa kak? Tanya Ara. Sebelumnya aku minta maaf ya Ra karena udah lancang. Ucap Tuan Tian. Kenapa sih kak? Petik 2. Jadi sebenarnya selama ini aku dan Diana mantan kekasih Tuan Muda menyelidiki semua tentang kamu yang tiba-tiba muncul di kehidupannya dan mengaku sebagai adiknya, jawab Tuan Tian. Awalnya aku hanya mendengar gosip aja, tetapi aku dan Diana mencari tahu di mana-mana hingga kita tahu semuanya, lanjutnya. Ekspresi Ara saat ini takut dan ia juga merasa malu karena Tuan Tian mengetahui semuanya. Tapi kamu tenang aja Ra. Aku dan Diana gak bakalan nyebarin soal itu ke yang lainnya kok. Tapi aku penasaran kenapa kamu bisa menikah dengannya. Dan kenapa juga status kalian disembunyikan. Petik 2. Dengan perasaan yang campur aduk, Ara memberanikan untuk menatap ke wajah Tuan Tian yang saat ini juga sedang menatapnya. Jangan takut Ra, ceritakan semuanya dan anggap saja aku sebagai kakak kamu. Tuan Tian mengusap lembut telapak tangan Ara yang ada di atas meja. Setelah itu Ara menceritakan awal mulanya kenapa ia bisa menikah dengan Dion dan kenapa status pernikahannya disembunyikan.
Ara juga menceritakan jika mereka ada kesepakatan untuk menjadi suami istri sungguhan selama 1 tahun, dan jika selama 1 tahun di antara mereka belum ada perasaan terpaksa mereka harus berpisah supaya tidak memperburuk keadaan. Terus gimana sekarang sikapnya ke Kamura? Tanya Tuan Tian. Akhir-akhir ini sikapnya berubah jadi perhatian Kak, jawab Ara. Syukurlah. Tapi jika dia berubah pikiran lagi segera bilang ke aku Yara. Petik 2. Kenapa memangnya Kak? Ara mengeritkan keningnya. Biar aku beri dia pelajaran. Petik 2. Hemim. Petik 2. Jadi mulai sekarang jangan abaikan pesan dariku ya. Anggap aja aku ini sebagai kakak kamu, ucap Tuan Tian. Iya Kak. Oh iya, gimana Kak Tian dan Diana bisa saling kenal? Tanya Ara. Tuan Tian tersenyum dan setelah itu menceritakan semuanya kepada Ara. Ara yang mendengarkan tertawa saja. Kenapa kamu malah ketawa sih Ra? Petik 2. Emangnya gak boleh? Petik 2. Ya boleh-boleh aja. Petik 2. Tapi aku doakan semoga kalian berjodoh. Jangan dong Ra. Kenapa? Meskipun masa lalunya buruk, belum tentu masa depannya buruk juga Kak. Kayaknya dia masih sayang sama suami kamu, ucap Tuan Tian lirih. Ara membulatkan matanya saat mendengar ucapan dari Tuan Tian dan kemudian Tuan Tian tertawa melihat ekspresi Ara. Hahaha, aku bercanda Ra. Dia udah relain Dion untuk kamu kok, ucap Tuan Tian. Bodoh amat, ucap Ara dengan sewot. Yee kok marah sih Ra. Petik 2. Lagian bikin mood aku hilang aja. Ucap Ara sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Cie yang udah punya perasaan ke suaminya, ledek Tuan Tian. Enggak, aku pamit duluan udah mepet ini waktunya. Ucap Ara sambil berdiri dari duduknya. Aku antar Yara. Tuan Tian ikut berdiri dari duduknya. Aku tadi sama supir perusahaan Kak. Tuh orangnya nunggu di luar. Oh, ya udah hati-hati. Iya Kak. Petik 2. Tuan Tian menatap Ara yang berjalan menuju ke pintu keluar dan perasaan Tuan Tian sebenarnya sedang terluka karena ternyata benar jika Ara dan Dion menikah. Tetapi di sisi lain Tuan Tian juga bahagia karena sekarang hubungan mereka berdua semakin baik dan Tuan Tian berharap jika mereka langgeng sampai mau memisahkan. Dion saat ini sedang bersama dengan rekan kerjanya dan selama makan siang Dion terus memikirkan Ara yang sedang bersama Tuan Tian. Sesekali Dion melirik jam tangan yang melingkar di tangan kirinya dan hal tersebut membuat Ray melirik ke arah Dion yang sedang gelisah. Kemudian Ray mendekatkan dirinya kepada Dion dan setelah itu Ray membisikkan sesuatu di telinga Dion. Nona muda saat ini sedang berada di perjalanan menuju ke perusahaan Tuan Muda, bisik Ray. Dion hanya menganggukkan kepalanya sambil membenarkan jasnya dan setelah itu Dion sedikit lega karena mereka berdua tidak bertemu terlalu lama. Asteris. Sedangkan Ara yang baru saja sampai di perusahaan langsung berjalan menuju ke ruang desain dan saat masuk ke dalam lift khusus pegawai, Ara bertemu dengan Diana yang sedang berdiri di dalam lift. Hai Nona muda, sapa Diana sambil tersenyum. Iya Kak, ucap Ara sambil tersenyum. Nona muda baru saja pergi makan siang ya? Tanyanya dengan ramah. Iya Kak, Kak Diana sudah makan siang. Tanya balik Ara. Sudah Nona muda, jawabnya. Ara hanya membalasnya dengan senyuman dan setelah itu mereka terdiam hingga pintu lift terbuka. Ting, aku kesana dulu ya Kak, ucap Ara. Iya Nona muda, jawabnya. Kemudian Ara berjalan keluar dari lift menuju ke ruang desain, dan sedangkan Diana ke arah yang berlawanan dari arah Ara untuk menuju ke ruang akuntansi. Sesampainya di dalam ruang desain Ara langsung duduk di kursinya dan Dina langsung menatapnya dengan penuh pertanyaan. Kenapa ekspresimu begitu? Tanya Ara sambil membuka laptopnya. Gimana? Tanya Dina sambil menaik turunkan kedua alisnya. Apanya yang gimana? Ara mengeritkan keningnya. Tadi bertemu dengan Tuan Tian. Biasa aja. Petik 2. Kalian membahas apa? Petik 2. Kepo. Petik 2. Ayo dong Ra kasih tahu. Petik 2. Kak Tian sudah tahu semuanya. Maksud kamu? Petik 2. Ya dia sudah tahu soal hubunganku dengan Kak Dion, bisik Ara. Hah, terus gimana reaksinya? Petik 2. Biasa aja.
Masak biasa aja sih, Ra. Petik 2.